Barangkali perayaan Idul Fitri pada tahun ini adalah perayaan yang tidak akan pernah terlupakan oleh kita. Perayaan Idul Fitri tahun ini adalah perayaan yang akan dikenang sampai anak cucu kita. Hari ini kita semua menjadi saksi bahwa kita merayakan Idul Fitri dengan kondisi yang sangat terbatas. Hari ini terbukti bahwa kita adalah manusia yang lemah. Kita tidak punya daya dan upaya. Ternyata harta yang kita miliki tidak dapat membeli nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pangkat dan jabatan tidak mampu menyelamatkan kita di dunia yang fana ini. Ternyata para pemimpin yang dulu punya sejuta slogan sejahtera bersama rakyat, siap maju untuk memakmurkan rakyat, berjuang untuk Indonesia yang lebih maju, ternyata semua itu pun tidak bisa dibuktikan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qaluhu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Pagi yang mulia ini tidak ada perkara yang patut kita lakukan selain bersimpuh, rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seraya meminta ampun atas semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allahu Ghafurur Rahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali perayaan Idul Fitri pada tahun ini adalah perayaan yang tidak akan pernah terlupakan oleh kita. Perayaan Idul Fitri tahun ini adalah perayaan yang akan dikenang sampai anak cucu kita. Hari ini kita semua menjadi saksi bahwa kita merayakan Idul Fitri dengan kondisi yang sangat terbatas. Bahkan kita tidak bisa merayakannya dengan keluarga besar kita. Kita tidak bisa berkumpul dengan orang tua kita. Bahkan untuk sekedar bersalaman dan mencium tangan mereka pun kita tidak mampu. Orang tua kita yang barangkali telah bungkuk, ditelan oleh usia, orang tua yang merindukan kedatangan anak-anaknya di hari kemenangan yang penuh berkah ini. Demi Allah, wahai kaum muslimin, jemaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah, demi Allah, mereka tidak ingin THR dari kita. Demi Allah, mereka tidak ingin baju baru dari kita. Tapi yang mereka inginkan adalah hadirnya kita di sisi mereka. Itulah kerinduan terbesarnya. Tapi apalah daya, hari ini kita diuji dengan wabah virus corona yang membatasi setiap gerak dan langkah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Kaum muslimin, jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini terbukti bahwa kita adalah manusia yang lemah. Kita tidak punya daya dan upaya. Ternyata harta yang kita miliki tidak dapat membeli nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pangkat dan jabatan tidak mampu menyelamatkan kita di dunia yang fana ini. Ternyata para pemimpin yang dulu punya sejuta slogan, sejahtera bersama rakyat, siap maju untuk memakmurkan rakyat, berjuang untuk Indonesia yang lebih maju, ternyata semua itu pun tidak bisa dibuktikan. Semua itu hanya omong kosong. Bahkan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Justru kita ini menjadi korban, semakin bingung dibuat oleh para pemimpin. Maka cara yang paling ampuh saat ini, yang pertama adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat para hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya yang mulia, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Wahai kaum muslimin, jemaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah, boleh jadi wabah COVID-19 ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala atas semua kelalaian yang telah kita lakukan selama ini. Tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi kecuali karena ulah tangan-tangan manusia. Ini yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di darat, telah tampak kerusakan di lautan karena ulah tangan-tangan manusia. Jika seandainya virus corona ini memang benar adanya, maka mari wahai kaum muslimin, jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada Allah taala dengan taubatan nasuha. Hanya Allah yang mampu menyelamatkan kita dari wabah COVID-19 ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui taubat kita agar Allah menyelamatkan kita dan membebaskan kita dari wabah ini yang sudah berdampak besar bagi orang banyak. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta pertolongan. Allahu Samad. Allah adalah tempat bergantung segala makhluk. Jangan kita meminta kepada manusia. Jangan kita bergantung kepada pemimpin dunia yang lemah. Tapi mari kita hanya meminta kepada Allah Rabbul Alamin, Allah Rabb penguasa alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Apabila hambaku bertanya tentang aku, maka katakan, aku ini sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab semua doa para hamba apabila mereka meminta kepadaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita isi kehidupan ini dengan amal saleh. Kita isi kehidupan ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita sering mendengar ayat dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tapi kenyataan yang kita lihat hari ini, banyaknya umat Islam mengisi kehidupannya dengan maksiat, mengisi kehidupannya dengan dosa-dosa. Dengarkan wahai kaum muslimin, bahwa surga dan neraka bukanlah cerita dongeng. Hari kiamat bukanlah cerita dongeng. Azab kubur dan nikmat kubur bukanlah cerita dongeng. Semua ini benar adanya, telah Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Maka cara
yang ampuh yang dapat kita lakukan adalah mengisi kehidupan ini dengan amal soleh, sehingga dengan amal soleh kita akan mendapatkan kehidupan di akhirat yang indah, mendapatkan surganya Allah, surga yang penuh kenikmatan di dalamnya. Dan dengan amal soleh Allah subhanahu wa ta'ala akan teguhkan iman para hamba. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala akan teguhkan hati, akan teguhkan iman setiap hamba yang istiqamah menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, sidang jemaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, wahai kaum muslimin, jika seandainya virus corona ini adalah permainan orang-orang zalim yang tidak bertanggung jawab, maka hari ini kita adalah orang-orang yang terzalimi. Dan doa orang-orang yang terzalimi sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang mulia, "Innadz dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Sesungguhnya kezaliman akan dibalaskan dengan kezaliman yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nantinya. Betapa kita tidak terzalimi ketika ada orang yang meninggal belum tentu kena virus corona, sampai akhirnya tidak ada pihak keluarga yang bisa menyentuh jenazahnya. Bagaimana kita tidak terzalimi sampai hamba Allah Subhanahu wa taala yang meninggal tidak ada yang bisa mengiringi jenazahnya. Bagaimana kita tidak terzalimi ketika para pedagang dipaksa untuk menutup dagangannya. Bagaimana kita tidak terzalimi ketika masjid-masjid tidak lagi melaksanakan solat berjamaah. Bagaimana kita tidak terzalimi ketika mal-mal dibuka bebas. Bagaimana kita tidak terzalimi ketika kehidupan yang bahagia sudah bercampur dengan rasa takut dan curiga. Akhirnya, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesusahan di sana sini banyak kita dapatkan. Kesusahan akibat dampak virus corona yang belum jelas kebenarannya secara akurat. Maka kita angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa agar orang-orang yang berbuat zalim mendapatkan kezaliman yang lebih berat lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Akhirnya kita memohon dalam doa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, kepadamu kami meminta. Wahai Allah, kepadamu kami menyembah. Bebaskan kami dari wabah yang bahaya ini ya Allah. Selamatkan kami dari wabah ini ya Allah. Ya Allah, di hari kemenangan ini Engkau melihat keadaan kami tidak bisa berkumpul dengan orang tua kami, tidak bisa berkumpul dengan keluarga kami, tidak bisa mencium tangan mereka, tidak bisa memeluk mereka di hari yang penuh kebahagiaan ini. Hanya doa yang bisa kami panjatkan kepada kedua orang tua kami ya Allah, agar Engkau menjaga mereka, agar Engkau memberikan kesehatan kepada mereka, agar orang tua kami tetap sehat walafiat. Rahmati mereka ya Allah. Ampunilah kami ya Allah, karena kami tidak mampu mengunjungi mereka. Ya Allah, di hari kemenangan ini terimalah taubat kami, agar kami menjadi hamba-Mu yang istiqamah menjalankan ketaatan kepadamu. Ya Allah, di hari kemenangan ini angkatlah semua kesusahan kami, angkatlah semua kesedihan kami, bebaskan kami dari beban yang berat ini. Ya Allah, di hari kemenangan ini berilah kepada kami petunjuk, kepada para pemimpin kami hidayah, agar mereka amanah dalam menjalankan tugasnya. Selamatkan para pemimpin kami dari perbuatan zalim, selamatkan mereka dari kelalaian mereka, agar masyarakat kami dapat terlindungi dan terlayani dengan baik. Rabbana fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana man ahyaytahu minna fa ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu 'ala al-iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan kita semua bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan kita dibebaskan dari wabah virus corona ini. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.